Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hamabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu komentar yang cukup menarik kaum muslimin ya, dan ini komentar yang positif ya. Ketika kami membahas tentang Pak Deddy Mulyadi ya, ada komentar yang mengatakan our life sekarang konten yang menyampaikan apa saja yang baik. Iyalah ya, segala kebaikan ya kita dukung ya. Kebaikan itu kita dukung, dan kebaikan itu bisa datang dari siapa saja, dan kita ya berusaha profesional ya. Kebaikan datang dari musuh Islam sekalipun ya, datang dari musuh Islam sekalipun. Kalau memang itu kebaikan, ya kita katakan kebaikan ya, kita katakan kebaikan. Seandainya kebaikan tersebut ada yang menentang, ya kita bela. Ya namanya kebaikan. Kita berpihak kepada kebaikannya, bukan kepada orangnya. Ya. Begitu juga dengan Pak Deddy Mulyadi. Kalau ada kebaikan-kebaikan dari program Pak Deddy Mulyadi, apalagi bisa menjadi motivasi untuk para pemimpin yang ada di negeri ini, ya, maka kita dukung. Dan program-program Deddy Mulyadi bagus kaum muslimin, bagus. Dan kali ini kami tertarik untuk mengangkat sebuah video, ya, di mana video ini di-upload di channel Sobat Ngarit Nusantara ya, di mana Pak Deddy Mulyadi ya, bekerja sama dengan Kapolri ini berhasil membongkar persembunyian dari bandar pinjol kaum muslimin ya. Seperti apa videonya? Coba kita simak videonya kaum muslimin. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Alfa Tauhid. Pemirsa, unit kriminal khusus Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek sebuah ruko di kawasan Jakarta Barat. Ruko ini merupakan sindikat pinjaman online atau pinjol ilegal. Si Kehet, pantesan lancar ngomongna duta pinjol. Harus diperhatikan saat ajuin pinjaman di aplikasi pinjaman daring yang resmi. Jumlah limit pinjamannya tinggi. Gitu cara nama rek yang sarakeun Aisyah. Bunganya rendah. Rendah di mana? Dan tenornya panjang. Panjang tapi kan malah lodar nungguin jumlah Aisyah. Nah, semuanya itu ada di 360 kredit. Perendah mulai dari 0,03%. Guys, mual balik. Tong diteruskan. Tong daraek diajak eta nginjem pinjol ku Neng Aura. Entong nya tong daek ke kalaka jadi sengsara. Geus tong daek mual balik dia mah mual balik. Tong diteruskan. Warga Jawa Barat harusnya bersyukur ya punya gubernur seperti KDM. Ini tidak ada muatan politis atau bagaimana gitu. Tapi menurut aku, lihat KDM menggunakan sosial medianya sebagai CCTV. Buat kalian mengawasi kerjanya dia apa aja, itu adalah suatu langkah yang menurutku progresif. Kenapa begitu? Karena jadikan sosial media jadi CCTV-nya, dia harus membuat konten secara terus-menerus. Jadi at least setiap hari dia harus punya konten, at least setiap hari dia harus kerja yang punya signifikan impact buat masyarakatnya gitu. Jadi konten-kontennya nggak lagi mengenai gubernur main sama anaknya, gubernur lagi liburan sama anaknya, yang kita cuma tinggal gigit jari aja ngelihat konten-konten mereka gitu. Jadi kalian tuh harusnya bersyukur bahwa beliau ini punya niat untuk menjadikan sosial media sebagai channel penyiaran. Jadi tolong didukung, karena DM ini definitely banyak orang yang nggak akan suka sama dia. Karena apa? Dia meningkatkan bar standar dari bagaimana seorang gubernur harus berlaku. Lo tahu kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang baru, yang salah satunya adalah selain dari S1 itu tidak boleh wisuda. Maksudnya di bawah jenjang S1. Nah kan biasanya tuh anak-anak SMA atau SMP atau SD bahkan TK itu kan pakai toga pas kelulusan. Nah itu tuh udah mulai dilarang. Jujur gue pribadi adalah orang yang sangat mendukung kebijakan ini. Whatever you wanna say, kayak sekali seumur hidup bla bla bla, gue tetap mendukung kebijakan ini. Terus gue ada ketemu satu konten nih yang boleh wisuda cuman yang S1. Gak semua orang bisa kuliah. Terus background videonya itu background rumah yang emang kurang layak gitu. Maksud gue kayak lo seriusan ngomong kayak gitu? Halo, salah satu indikasi kenapa aturan itu dikeluarin adalah karena biaya wisuda itu untuk memberatkan orang tua.
Dan gue tahu range harga wisuda itu berapa, karena gue juga mengalami. Dan itu memang memberatkan orang tua. Gue bukan orang yang tidak mampu, tapi masalahnya harga buat wisuda itu semuanya rata, semua siswa. Jadi mau lo mampu, mau lo kaya raya, mau lo nggak mampu, itu harganya sama. Dan bagi orang yang kurang mampu itu memberatkan. Lo jangan ngelihat dari perspektif diri lo dan ego lo aja sebagai orang yang mungkin hanya kayak sekali seumur hidup ngerasain wisuda. Hello, lo lihat juga dari perspektif orang tua lo. Daripada buat bayar kelulusan atau wisuda yang kayak gitu, acara-acara yang memang memberatkan orang tua, mungkin orang tua lo jauh lebih memikirkan tentang bagaimana bisa makan untuk besok dan minggu depannya. Masih banyak banget hal-hal prioritas lain yang jauh lebih penting daripada sekedar sekali seumur hidup. Kadang gue tuh kayak, aduh, bingung banget. Gue pusing sama orang-orang yang kayak gini nih. Kayak bisa gak sih? Gue tahu konotasi pemerintah itu emang buruk, politik tuh kotor, bla bla bla. Tapi kalau misalnya ada sebuah kebijakan ataupun aturan, coba lo tinjau lagi, apakah memang seburuk itu? Apakah aturan itu selfish atau dibuat untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu, atau emang kepentingan masyarakat? Kayak orang-orang tuh nggak bisa bedain gitu, kayak selalu netting gitu sama pemerintah. Padahal nggak semua aturan pemerintah tuh buruk kok. Kalau misalnya ditinjau kembali, kayak misalnya aturan Kang Deddy yang ini menurut gue tuh masuk akal banget. Apalagi melihat ya, sorry banget, keadaan ekonomi orang-orang di Indonesia yang kebanyakan tuh masih kekurangan gitu. Aduh. Wisuda tuh cuma 1 juta doang, Pak. Kenapa sih harus dihapus, Pak? Walaupun saya orang miskin, kan saya juga berhak buat bergaya, Pak. Walaupun saya nggak punya rumah, kalau buat bergaya mah saya bisa, Pak. Masih ada pinjol. Orang tua saya berhak, Pak, ngelihat saya wisuda. Mereka berhak buat ngutang, minjem duit, nyari duit buat saya wisuda. Tolong jangan dihapus, Pak. Walaupun saya miskin, saya berhak buat bergaya. Terima kasih, Pak. Semua orang berhak untuk bicara, stop bully. Kagak ada yang bully. Semua orang berhak bicara. Bener, ini mau ngapain? Semua orang berhak bicara. Bener, kita hargain. Dia berani bicara, bener, nggak apa-apa. Cuma setiap opini pasti menimbulkan suatu reaksi. Nah kebetulan opini dia memancing reaksi orang-orang yang mendengarnya, terutama orang-orang yang telah merasakan susahnya nyari duit tuh kayak gimana. Jadi kita orang yang nyari duit itu sampai keringet ngucur-ngucur nih ke punggung-punggung, kita bereaksi karena dia ingin melakukan sesuatu hal yang pemborosan. Masa kita tidak boleh meriak suatu opini yang menurut kita itu adalah salah? Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, 2030 nanti resesi. Nabung dari sekarang. Kalau tidak nabung dari sekarang, nanti kita amsyong. Boleh, siapapun boleh beropini, siapapun boleh ngomong, bicara, apapun bebas, berhak. Tapi kalau misalkan opini tersebut, omongan tersebut menimbulkan reaksi yang bisa dibantah oleh banyak orang, ya jangan salahin juga banyak orang itu karena meriak omongan itu. Begitu bapak-bapak dan ibu-ibu. Kembali lagi terjadi saudara-saudara, netizen kebagi menjadi 2 pendapat ya. Mana yang pro A, mana yang pro B. Oke, kita akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, kucing gue bersin. Baik. Untuk yang pertama, netizen yang pro kepada anak bocah yang merasa dirinya sangat benar. Di tengah polemik antara bocah ini menuntut keadilan ya, karena memang dia tempat tinggalnya digusur oleh Bapak Gubernur kita. Kenapa digusur? Karena memang dia tinggal di tanah milik negara tanpa bayar selama bertahun-tahun. Namun ada netizen yang berpendapat bahwa anak ini sangat kritis sekali, anak ini sangat pintar sekali, bahkan berani untuk bisa memperdebatkan ya segala sesuatunya itu di depan Bapak Gubernur kita. Dan netizen yang kedua ini adalah netizen-netizen yang sangat setuju bagaimana tata cara Bapak Gubernur kita dalam menghandle masalah yang sedang terjadi di lingkungan situ, ya kan? Sebagai netizen yang berbahaya, sebagai netizen yang berbahaya. Saya cuma minta kepada seluruh masyarakat nggak usah belain tuh bocah. Karena kenapa? Itu bocah hidupnya udah salah kaprah dari dia lahir. Kenapa gue bilang salah kaprah? Karena dia sendiri hidup di tanah milik negara tanpa bayar uang sepeser pun.
Berarti tandanya dia tidak membayar PBB, bukan? Sedangkan masyarakat kita yang lain itu membayar PBB setiap tahun. Lalu membayar pajak INA itu untuk bisa tinggal setiap tahun. Lalu mereka semua pengen minta dapat jatah 10 juta rupiah. Enak banget hidupnya. Mulai dari hari ini tolong jangan dibela lagi anak kecil yang salah. Normalisasikan bahwa ketika anak itu salah, ya salah. Anak itu benar, ya dipuji, diapresiasi. Ya. Terus kurangi kata-kata namanya juga anak-anak. Nggak mungkin itu namanya anak-anak kalau misalnya bisa menggiring sebuah opini publik yang sangat berbahaya bagi kita semua di kemudian hari serta masa depan anak itu sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggerebek 13 kantor jasa pinjaman online di Rukan Pron Jalan Green Lake City, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten, pada Kamis siang. Dari 13 kantor yang digerebek, ada 10 kantor jasa peminjaman online tanpa izin resmi atau ilegal. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, dalam penggerebekan kali ini pihaknya mengamankan 32 orang pekerja yang terdiri dari marketing, bagian analis, dan kolektor, serta pekerja lain. Hari ini kita melakukan penggerebekan di lokasi Green Lake di PT ITN yang merupakan kolektor penagihnya. Di ruko ini ada 7 ruko yang tadi kita ketahui bersama, masuk bersama teman-teman semuanya, ada 4 lantai di sini. Di sini ada 13 aplikasi yang digunakan oleh PT ini. Dari 13 lokasi ini 3 memang legal, tapi ada 10 aplikasi yang ilegal. Sehari sebelumnya pada Rabu 13 Oktober, Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek salah satu kantor pinjaman online ilegal di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Nah, kaum muslimin, itu tadi komentar-komentar, opini-opini orang tentang kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi, ya. Dan kemudian ada penggerebekan kantor pinjaman online ilegal, ya. Dan mudah-mudahan ke depan bukan hanya kantor pinjol ilegal saja yang digerebek, ya, tapi ya pinjol-pinjol yang seperti itu kalau bisa dimusnahkan. Ya, baik yang ilegal maupun yang legal. Karena yang seperti itu jelas-jelas ya, merusak generasi, ya, merusak masyarakat, merusak mental masyarakat. Ya, dan akhirnya ya jadi seperti aura cinta itu tadi, kaum muslimin, ya. Mungkin kalau aura cinta ini orangnya mentalnya nggak rusak, ya, nggak menentang kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi yang pengen menghapuskan ya, acara-acara wisuda baik tingkat TK, SD, SMP, SMA, ya, di mana kegiatan tersebut jelas memberatkan wali murid. Ya mungkin nggak ketahuan bahwa aura cinta ini adalah bintang artis ya pinjol, kaum muslimin, ya nggak akan ketahuan. Tapi dengan aura cinta menentang kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi, akhirnya kan ketahuan bahwa aura cinta itu adalah artis bintang pinjol, ya, dimana memaksakan diri untuk tetap melakukan wisuda sekolah, mendukung kegiatan wisuda baik untuk anak TK, SD, SMP, padahal itu memberatkan orang tua, ya. Orang tua harus mengeluarkan biaya. Ya, sementara kalau aura cinta mungkin dia dengan promosi pinjolnya, ya, dengan dia jadi artis pinjol, ya mungkin berharap orang tua yang nggak punya duit minjem di pinjolnya. Jadi wali murid yang sudah susah itu dibuat susah lagi, dibuat lebih susah lagi karena harus menanggung pinjol, nyicil pinjol. Ya, sementara kaum muslimin, ya, yang seperti itu haram hukumnya, kaum muslimin. Itu riba, ya. Pinjaman beranak itu riba. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan riba itu memiliki 73 pintu cabang dosa. Ya. Yang ringan, yang paling ringan itu sama seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Na'udzubillah min dzalik, kaum muslimin. Ya. Ya, mudah-mudahan ke depan ya seluruh pinjol-pinjol itu digerebek lah, ya. Dan mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menambahkan kebaikan-kebaikan dari Pak Deddy Mulyadi, ya, dan menjadikan Pak Deddy Mulyadi ke depan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kondisi sekarang ya kita kasihan dengan Pak Deddy Mulyadi, ya masih membuat patung dan sebagainya, melakukan ritual-ritual, ya. Ya kita kasihan.
Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha membolak-balikan hati. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan orang yang nantinya bisa memberikan pemahaman agama kepada Pak Deddy Mulyadi dengan pemahaman yang baik ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan riba. Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan, seperti menzinai ibunya sendiri. Riba ini diremehkan apa enggak di Indonesia? Hampir setiap rumah ada riba. Motornya riba, mobilnya riba, rumahnya riba, gajinya riba. Dan seakan-akan bukan dosa. Bukan dosa. Padahal termasuk dosa besar yang lebih parah daripada berzina. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamu ashaddu min 36 zanyah. 1 dirham riba, 1 dirham, anggap 100.000, yang dimakan oleh orang dalam posisi dia tahu itu hasil riba, itu lebih parah daripada 36 kali berzina. Dan itu diremehkan. Ada, nggak tahu di sini juga, ada orang yang datang ke kampung naik motor, biasanya bawa kitab dia. Tahu tuh, bawa kitab. Datang ke pasar, assalamualaikum. Dia buka kitabnya. Ya, ibu mau bayar berapa? Ini ada nggak di Sumbawa? Banyak di pasar, masya Allah. Yang jamaah, jangan diremehkan. Nggak akan pernah berbahagia orang yang makan riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah itu menghilangkan berkahnya riba, dihancurkan riba itu. Dan sedekah itu dilipat gandakan sama Allah, dikembangkan, ditumbuhkan.